Bayangkan sebuah daratan luas yang membentang dari ujung barat Sumatera, menyambung Kalimantan, Jawa, Bali, hingga semenanjung Melayu. Daratan ini bukan pulau-pulau yang kita kenal sekarang, melainkan satu benua utuh. Laut yang kini memisahkan kita dulunya hanyalah dataran rendah, penuh sungai lebar dan hutan tropis yang membentang tanpa putus. Inilah Sundaland, rumah bagi ribuan generasi manusia yang hidup, berkembang, dan mungkin mencatat pengetahuan mereka. Kita membayangkan perpustakaan sebagai bangunan megah dengan dinding tinggi dan rak penuh buku. Tapi di dunia purba, perpustakaan tidak selalu berbentuk begitu. Ia bisa berupa ruang berkumpul para tetua, tempat manuskrip daun lontar disimpan, atau bahkan otak para pendongeng yang menghafal epos ratusan bait. Jika Sundaland benar-benar menjadi pusat peradaban, maka di sanalah mungkin pernah ada pusat-pusat pengetahuan, tempat di mana ilmu dan cerita diwariskan. Namun, sekitar 20.000 tahun yang lalu, perubahan besar terjadi. Es di kutub mencair, perlahan tapi pasti, dan air laut mulai merangkak masuk. Dataran rendah yang menjadi jantung Sundaland mulai tergenang. Sungai-sungai purba kehilangan muaranya. Kota-kota pesisir yang mungkin ada di sana tenggelam. Hingga akhirnya, benua itu lenyap dari peta dunia, terkubur di bawah samudra. Yang tersisa hanyalah legenda yang terpotong, kisah rakyat yang samar, dan sedikit petunjuk di dasar laut. Dan di antara pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ada satu yang membakar rasa ingin tahu. Apakah di sana pernah berdiri sebuah perpustakaan? Tempat di mana manusia purba menyimpan rahasia mereka tentang bumi, bintang, dan masa depan. Tapi sebelum kita bisa mencarinya, kita harus memetakan kembali sebuah benua yang kini tak lagi ada. Sebuah peta yang hilang dari semua atlas modern. Sebuah peta yang tak lagi ada di atlas. Terdengar seperti awal kisah fiksi, tapi ini adalah kenyataan ilmiah. Sundaland pernah benar-benar ada, dan kita tahu bentuknya bukan dari cerita rakyat, melainkan dari jejak geologi dan peta paleogeografi. Sekitar 20.000 tahun lalu, saat puncak zaman es terakhir, permukaan laut dunia berada lebih dari 100 meter lebih rendah dari sekarang. Itu artinya, semua perairan dangkal yang kini menjadi Laut Jawa, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan dulunya adalah tanah kering. Kita bisa berjalan kaki dari Kalimantan ke Vietnam atau dari Jawa ke Sumatera tanpa perlu perahu. Peta rekonstruksi yang dibuat ilmuwan seperti H.K. Forrest dan Robert Hall memperlihatkan betapa masifnya daratan ini. Ada sungai-sungai raksasa yang tak lagi ada, dengan aliran sepanjang ratusan kilometer, bermuara di teluk-teluk luas yang kini terkubur di dasar laut. Dataran banjirnya mungkin menjadi rumah bagi ribuan jiwa, kebun, dan pusat kegiatan masyarakat. Tapi peta ini tidak lengkap. Ia hanya memberi kita garis besar. Detailnya hilang. Kita tidak tahu pasti di mana kota-kota, kampung, atau pusat ilmu itu berada. Untuk menemukannya, kita harus memahami bagaimana daratan raksasa ini menghilang dari muka bumi. Hilangnya Sundaland bukanlah peristiwa tunggal yang tiba-tiba. Ia adalah kematian perlahan, tapi tak terhindarkan. Saat zaman es berakhir, suhu bumi meningkat, es di kutub mencair, dan permukaan laut mulai naik. Awalnya mungkin hanya beberapa milimeter per tahun, tidak cukup terasa oleh satu generasi. Tapi akumulasi dari berabad-abad membuat perubahan yang tak terbendung. Padang rumput berubah menjadi rawa, rawa menjadi teluk, teluk menjadi laut. Ilmuwan menemukan bahwa ada periode-periode di mana kenaikan laut terjadi dengan sangat cepat, beberapa meter hanya dalam beberapa dekade. Bagi masyarakat pesisir, itu berarti kampung yang mereka tinggali sejak leluhur mereka bisa hilang dalam satu generasi. Tidak hanya air laut yang menelan tanah,
letusan gunung berapi besar, dan gempa tektonik mempercepat kehancuran. Tsunami raksasa yang dipicu longsoran bawah laut menghancurkan pesisir dan memaksa penduduk meninggalkan rumah mereka. Bayangkan, di tengah kekacauan itu, apakah mereka sempat menyelamatkan catatan ilmu, ataukah semua tenggelam bersama tanah mereka? Untuk menjawabnya, kita harus tahu seperti apa lanskap terakhir Sundaland sebelum ia benar-benar hilang. Dan kuncinya ada pada sungai-sungai purba. Sungai adalah nadi kehidupan setiap peradaban. Di Sundaland, sungai-sungai raksasa mengalir melintasi dataran luas, menghubungkan pegunungan dengan pesisir yang subur. Peta paleodrainage yang dibuat dari data sonar dan sedimen menunjukkan bahwa jalur-jalur air ini dulunya seperti jalan raya alami, tempat orang bepergian, berdagang, dan bertukar pengetahuan. Muara sungai purba menjadi pusat aktivitas. Di sanalah kapal-kapal kayu mungkin berlabuh, pasar terbentuk, dan jika benar ada perpustakaan, ia mungkin berdiri tak jauh dari sini, dekat pusat perdagangan, dekat aliran barang dan informasi. Namun, saat laut naik, muara-muara itu adalah yang pertama tenggelam. Satu demi satu, pelabuhan alami menghilang di bawah air asin. Sedimen dari sungai menutupinya, mengawetkan apapun yang terkubur di bawahnya. Di bawah lapisan lumpur itulah, kita mungkin menemukan jejak yang kita cari. Prasasti batu, pecahan keramik, atau bahkan sisa-sisa manuskrip organik yang tertutup rapat oleh sedimen anaerobik. Dan itulah sebabnya, ketika kita menelusuri Sundaland, kita bukan hanya mencari pulau, kita mencari jejak kota yang kini terendam. Laut, seperti penghapus raksasa, menghapus bentuk-bentuk yang pernah kita kenal. Namun di bawah permukaan yang tenang, tersimpan garis dinding yang memudar, jalan-jalan batu yang tak lagi digunakan, dan pola-pola teratur yang terlalu presisi untuk diciptakan oleh alam semata. Bayangkan, seluruh peradaban yang dulu hiruk-pikuk kini hanya menjadi bisikan samar di dasar laut. Setiap butir pasir di sana seakan menyimpan kisah yang tak pernah diceritakan. Dan di antara garis-garis samar itu, kita menemukan sesuatu yang lebih membingungkan. Simbol-simbol yang tak seharusnya ada di zaman itu. Terukir pada batu yang kini berlumut, terkunci dalam keheningan ribuan tahun. Bentuknya bukan sekadar goresan acak, melainkan pola berulang, lingkaran konsentris, dan spiral yang tampak mengandung pesan. Seperti bahasa yang lahir dari kedalaman waktu, berbicara dengan kode yang belum mampu kita pecahkan. Para penyelam yang menemukannya mengaku merinding, bukan karena kedalaman laut yang menekan dada, tapi karena perasaan aneh. Seakan batu-batu itu sedang memandang kembali. Bila simbol-simbol ini adalah bahasa, maka kita harus mencari di mana mereka menuliskan seluruh pengetahuan itu. Dan pola sejarah memberi kita petunjuk. Setiap peradaban besar selalu memiliki pusat pengetahuan. Mesir dengan perpustakaan Aleksandrianya, India dengan Nalanda. Lalu, di manakah pusat pengetahuan Sundaland? Legenda Melayu, Jawa, dan Dayak berbicara tentang rumah ilmu yang hilang. Sebuah balai besar di mana para bijak berkumpul untuk mencatat rahasia dunia. Beberapa kisah menyebut tempat itu berdiri di pulau yang kini hanya tinggal nama, dikelilingi laut yang tenang, namun menyimpan kedalaman mematikan. Namun, pola ini tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh bukti geologi yang menunjukkan daratan besar ini benar-benar pernah ada. Terlihat jelas di peta dasar laut. Jika laut diturunkan 120 meter saja, terbentuklah garis pantai purba, lengkap dengan lembah sungai, dan dataran rendah tempat kota-kota kuno mungkin berdiri. Inti sedimen laut menyimpan pasir sungai yang kini berada ratusan kilometer dari daratan terdekat. Fosil tumbuhan darat ditemukan di kedalaman yang seharusnya hanya diisi makhluk laut
Semua ini menunjuk pada satu kesimpulan yang sulit diabaikan. Di sini dulu ada tanah luas dan kehidupan yang pernah berkembang di atasnya. Tapi yang membuat misteri ini semakin dalam adalah ketika kita menemukan jejak kehidupan manusia jauh sebelum sejarah resmi dimulai. Tersembunyi di lapisan tanah dan sedimen laut. Ada pecahan batu yang dibentuk tangan, sisa perapian yang telah padam puluhan ribu tahun lalu, dan tulang hewan dengan bekas potongan yang presisi. Semua ini berada di wilayah yang kini dikuasai laut. Penanggalan karbon menunjukkan usia yang menembus batas catatan sejarah, menantang garis waktu resmi yang selama ini kita percayai. Gambaran ini mengisyaratkan bahwa di sini pernah berdiri masyarakat besar, cukup besar untuk membutuhkan sistem pencatatan, dan jika ada sistem pencatatan, maka ada kemungkinan besar. Kita sedang berbicara tentang lembaran pengetahuan yang kini terendam. Mungkin tak hanya tertulis di daun lontar atau bambu yang telah lama hancur, tapi juga diukir pada batu, disimpan di pelat logam, atau ditenun ke dalam kain sakral. Potongan-potongan pengetahuan itu kini terpecah dan terdampar di berbagai pulau, dari pesisir Sumatera hingga Kepulauan Maluku. Sisa-sisanya hidup dalam nyanyian rakyat, tarian kuno, dan cerita yang diwariskan secara lisan. Seolah para leluhur berusaha menyembunyikan ilmunya di balik kesenian agar ia selamat dari bencana. Namun untuk benar-benar menemukannya, kita harus mengikuti petunjuk yang ditinggalkan, petunjuk yang tersebar di legenda, artefak, dan peta kuno. Seakan membentuk teka-teki yang menantang kita untuk menyusunnya kembali. Dalam cerita rakyat Jawa, ada kisah tentang pulau besar yang tenggelam karena air langit dan air bumi bertemu. Suku Bajau menyimpan nyanyian tentang kota cahaya di bawah ombak, yang hanya dapat dilihat oleh mereka yang hatinya bersih. Peta Portugis abad ke-16 mencatat pulau-pulau yang kini tidak ada. Sementara catatan pelaut Tiongkok menggambarkan tanah luas di selatan dengan pasar besar dan menara kayu. Semua ini, meski terdengar seperti dongeng, jika diletakkan berdampingan, mulai membentuk gambaran tentang sebuah dunia yang pernah nyata. Dengan pasar yang ramai, jalur perdagangan yang panjang, dan pusat ilmu yang memancarkan pengetahuan ke sekitarnya. Bayangkan jalur sutra maritim ribuan tahun sebelum istilah itu dikenal. Kapal-kapal mengangkut rempah, logam, dan kerajinan tangan. Tetapi yang paling berharga mungkin adalah gagasan, ide yang mengalir dari satu budaya ke budaya lain. Sundaland dengan daratannya yang luas menjadi simpul di mana timur bertemu barat, di mana pengetahuan astronomi, navigasi, dan pertanian bertukar bebas. Jika semua ini benar, maka yang hilang bukan hanya daratan, tetapi sebuah jaringan pengetahuan yang menopang dunia purba, yang tak meninggalkan cetak biru tertulis, melainkan bayangan di dalam tradisi. Kita menemukannya di pola tanam yang sama di pulau terpencil dan di lembah Asia Tenggara, pada teknik membangun kapal yang identik antara Maluku dan Madagaskar, atau pada kesamaan mitos penciptaan dari Sumatera hingga Polinesia. Semuanya mengisyaratkan adanya satu sumber besar, satu perpustakaan yang pernah menyimpan pengetahuan ini. Namun, jika perpustakaan itu hilang, adakah kemungkinan ia meninggalkan salinan di tempat lain? Pertanyaan itu membawa kita pada dugaan yang lebih berani adalah bahwa para penyintas bencana Sundaland membawa pergi pengetahuan mereka ke daratan baru. Dalam naskah kuno India, ada kisah tentang guru yang datang dari arah timur, membawa kitab bintang dan tabel arus laut. Di dataran Australia, beberapa suku aborigin memiliki cerita tentang lelaki laut yang mengajari mereka membaca langit malam. Bahkan di Afrika Timur, ada legenda yang menyebut para pendatang dari timur membawa seni pembuatan perahu. Semua ini membuka kemungkinan bahwa sebagian lembaran dari perpustakaan Sundaland tidak tenggelam,
Mereka berjalan di atas kaki manusia, menyebar, dan bersembunyi di tradisi bangsa-bangsa jauh, seperti aliran sungai yang membelah menjadi ratusan cabang. Setiap cabang menyimpan setetes dari mata air asli, kadang bercampur, kadang jernih. Para pelaut Polinesia misalnya, mewarisi teknik navigasi bintang yang nyaris identik dengan petunjuk arah di naskah Jawa kuno. Petani di Filipina dan Madagaskar menanam padi dengan metode yang sama, seakan mengikuti buku panduan yang sama, buku yang tak pernah kita temukan. Jika kita bisa menelusuri semua cabang ini kembali ke sumbernya, mungkin kita akan berdiri di depan pintu perpustakaan yang hilang. Mungkin tidak berupa gedung megah atau rak-rak tinggi, melainkan sebuah tempat yang lebih sederhana, gua, kuil, atau ruang bawah tanah yang tersembunyi di pulau terpencil. Beberapa lokasi yang diidentifikasi peneliti menunjukkan tanda-tanda ini. Batu yang disusun dengan presisi, ukiran simbol langit, dan ruang yang seakan didesain untuk menjaga kelembapan tetap stabil. Di satu pulau, ada kisah tentang ruang yang tidak boleh dibuka, yang dijaga oleh keluarga tertentu selama generasi. Mungkinkah di balik larangan itu tersimpan sisa catatan dari dunia yang tenggelam? Pertanyaan ini membuat kita bertanya, mengapa larangan itu ada? Dalam tradisi banyak masyarakat, larangan sering menjadi cara untuk melindungi sesuatu yang sakral atau berbahaya. Jika yang dilindungi adalah pengetahuan, mungkin mereka takut pengetahuan itu disalahgunakan, atau mungkin membuka kembali lembarannya bisa memanggil bencana yang sama seperti yang menenggelamkan Sundaland. Cerita-cerita larangan itu menjadi pagar terakhir, bukan hanya untuk melindungi masa lalu, tetapi juga masa depan. Seolah para leluhur tahu bahwa setiap rahasia punya waktunya sendiri untuk dibuka. Di beberapa kisah, pembukaan rahasia sebelum waktunya justru membawa malapetaka. Namun, di sisi lain, membiarkannya terkubur selamanya berarti membiarkan sejarah kita tetap tak lengkap. Kita berada di antara dua pilihan berisiko: membiarkannya tersembunyi demi keamanan atau membongkarnya demi kebenaran. Pilihan pertama menjaga kita dari bahaya yang tak kita mengerti. Pilihan kedua membuka kemungkinan mengubah cara kita melihat dunia. Sejarah mencatat, setiap kali manusia menemukan pengetahuan besar, entah itu api, logam, atau energi atom, dampaknya selalu ganda, kemajuan dan kehancuran. Jika rahasia Sundaland benar-benar adalah teknologi atau pengetahuan tingkat tinggi, pertanyaannya bukan hanya apa isinya, tetapi siapkah kita menerimanya? Sebab menerima berarti memahami konsekuensinya. Bayangkan, jika naskah-naskah itu mengandung peta energi bumi, senjata kuno, atau rahasia mengendalikan cuaca. Semua itu bisa menjadi penyelamat atau pemusnah. Mungkin inilah alasan kenapa petunjuknya terpecah-pecah, mengharuskan kita untuk memahami nilainya terlebih dahulu sebelum menggabungkannya. Seakan para penjaga masa lalu sedang menguji kita. Ujian ini tidak tertulis, tetapi tertanam di cerita, pantangan, dan simbol. Mereka yang hanya mencari keuntungan akan tersesat. Sementara mereka yang mencari pemahaman akan menemukan jalan. Dalam banyak legenda, pahlawan selalu melewati serangkaian rintangan sebelum menemukan harta sejati. Dan seringkali, harta itu bukan emas atau permata, melainkan wawasan yang mengubah dirinya. Mungkin rahasia Sundaland bukanlah benda, tetapi cara berpikir yang telah hilang dari dunia. Cara berpikir yang memandang laut bukan sebagai batas, tetapi sebagai penghubung. Yang melihat bintang bukan hanya sebagai hiasan malam, tetapi sebagai peta. Yang memandang pengetahuan bukan sebagai milik pribadi, tetapi sebagai warisan bersama. Dunia modern kita yang terpisah-pisah oleh batas negara dan persaingan nyaris tak bisa membayangkan itu. Namun, jika cara berpikir itu
bisa kita hidupkan kembali, mungkin kita akan menemukan pintu ke masa depan yang berbeda. Masa depan yang tidak terjebak pada pengulangan bencana, masa depan di mana ilmu dan alam berjalan berdampingan, bukan saling menghancurkan. Dan mungkin disitulah sebenarnya pesan tersembunyi dari para leluhur Sundalan, bahwa rahasia terbesar mereka bukan pada apa yang mereka bangun, tetapi pada bagaimana mereka hidup. Dalam keheningan itu, mereka membentuk peradaban yang tidak hanya berpusat pada kemajuan material, tetapi juga pada keseimbangan batin. Mereka menghormati laut seperti keluarga, memandang gunung sebagai guru, dan melihat setiap generasi sebagai mata rantai dalam rantai pengetahuan yang tak boleh terputus. Semua itu terekam dalam simbol, cerita, dan mungkin di dalam perpustakaan yang kini terendam. Bayangkan rak demi rak berisi gulungan daun lontar, papan kayu, dan lembaran kulit yang menyimpan pengetahuan tentang bintang, arus laut, dan rahasia penyembuhan. Namun, bukti fisiknya mungkin telah hancur oleh waktu dan tekanan laut. Yang tersisa hanyalah potongan kisah, bertebaran di pulau-pulau, menunggu untuk disatukan. Dan mengumpulkannya berarti menyelam bukan hanya ke dasar laut, tetapi juga ke dalam memori kolektif bangsa-bangsa Asia Tenggara. Setiap lagu rakyat, setiap tarian, setiap ukiran kayu bisa menjadi serpihan kode. Sama seperti arkeolog membaca tanah, kita bisa membaca budaya. Menelusuri kesamaan yang terlalu mirip untuk dianggap kebetulan. Dari ritual nelayan di Maluku hingga nyanyian laut di Filipina, dari pola anyaman di Borneo hingga ukiran di Fiji, semuanya mungkin berasal dari sumber yang sama. Sundaland, sebuah negeri yang kini berada di bawah gelombang, namun jejaknya masih terasa di daratan. Bukti-bukti geologi menunjukkan bahwa wilayah Asia Tenggara dulu adalah daratan yang luas, menghubungkan pulau-pulau menjadi satu kesatuan. Dan jika di daratan itu memang berdiri perpustakaan pengetahuan, maka ia adalah titik temu berbagai kebudayaan purba. Tempat di mana pengetahuan mengalir bebas sebelum dunia terpecah oleh jarak dan air. Di sanalah, mungkin, para leluhur menyadari bahwa pengetahuan harus dijaga bersama, bukan dimonopoli. Dan ketika banjir besar datang, sebagian dari mereka membawa potongan pengetahuan itu ke arah utara, barat, dan timur, menanamnya di tanah-tanah baru. Sisa-sisanya masih hidup, bukan di perpustakaan batu atau lembaran kertas, tetapi di dalam tradisi yang kita anggap biasa. Dan mungkin disitulah kuncinya. Bukan pada menemukan perpustakaan yang utuh, tetapi pada menyadari bahwa kita telah memegang potongan-potongannya selama ini. Kita hanya perlu melihatnya dengan mata yang berbeda. Menyatukan nyanyian dengan ukiran, mitos dengan peta bintang, sejarah dengan geologi. Ketika potongan itu bersatu, gambaran besar akan muncul, bukan hanya tentang siapa mereka, tetapi tentang siapa kita sebenarnya. Kita adalah pewaris dari sebuah peradaban yang pernah menguasai seni membaca langit, mengukur arus laut, dan menulis kisahnya di dalam ingatan generasi. Sundaland mungkin telah tenggelam, tapi warisannya mengalir di darah, bahasa, dan kebiasaan kita. Dan pada akhirnya, mungkin tidak pernah ada perpustakaan yang hilang, karena perpustakaan itu adalah kita sendiri. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.